Halo guys, jadi yang ada di depan kita sekarang ini adalah Hyundai Ioniq 5 dengan tipe signature warna Gravity Gold Matte. Ya, kita bahas dulu eksteriornya, terutama yang paling mudah dilihat adalah bagian lampu nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, dia udah parametric. Terus di sini di tengah itu ada LED projector. Ini kenapa nggak terlihat LED projectornya, nggak kelihatan nyala? Itu karena dia lampunya memang belum dinyalain ya teman-teman. Nah, terus untuk di bagian bawah ini ya teman-teman, bawah ini tuh bisa kebuka ketika AC on. Jadi kalau misalkan AC-nya tidak on, dia bakal otomatis tertutup. Sensor juga udah ada, ya kan teman-teman, udah lengkap. Terus kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh ada radar karena dia tipenya itu signature teman-teman. Kita bahas ke bagian samping. Velg di itu udah ring 20, udah keren banget. Terus desainnya velgnya ini udah futuristik banget, udah keren, sporty. Ditambah dia ini ada tambahan seperti ini teman-teman, beda warna ya teman-teman. Juga ya teman-teman, di sini ada lekukan-lekukan, di sini lekukan, bahkan di spionnya juga ada lekukan. Itu yang membuat mobil ini tuh semakin keren. Selain aerodinamis, stylenya juga makin keren teman-teman. Mirror itu sudah retractable, jadi misalkan kalau dibuka otomatis terbuka. Nah, tuh teman-teman, kalau teman-teman mau lihat misalkan aku buka tuh. Nah, seperti itu teman-teman untuk sennya. Kita bahas ke bagian handle. Handle-nya ini dia udah tipenya itu flush teman-teman. Jadi kayak teman-teman pengen tahu flush itu kayak gimana nih, misalkan seperti ini. Nah, ini modelnya itu dibuka. Nah, itu teman-teman, tekan tarik gitu teman-teman. Nah, selain bisa buka handle-nya itu pakai kunci, teman-teman bisa juga pakai jari. Asal kuncinya deket ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau kunci juga bisa. Nah, tempatnya tertutup. Kita ke bagian samping. Nah, teman-teman, ini adalah tempat untuk buat charger si mobil ini. Jadi kalau teman-teman pengen buka, bisa juga dari kuncinya. Ini ditekannya cukup di hold, otomatis terbuka. Nah, kita coba tutup dulu. Nah, teman-teman bisa juga buka itu dengan menekan ini. Tekannya agak sedikit kencang ya, teman-teman. Kurang kencang. Oh, sorry teman-teman, ini karena dikunci. Ini bisa kita buka. Nah, otomatis terbuka. Kalau teman-teman mau nutup, bisa juga. Kita akan bahas cara casnya nanti. Kita ke bagian belakang dulu. Nah, untuk bagian belakang sendiri, lampunya ini juga udah parametric pixel. Di sini juga ada di spoilernya ya, ada mounted stop lampnya teman-teman di sini. Terus di sini juga ada lampu, kamera juga udah ada, sensor juga udah ada teman-teman. Nah, di sini itu ada reflektif ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari belakang itu kena cahaya, dia akan memantulkan. Kita bagian samping dulu, kita kelilingin. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini penampakan dari samping, keren ya teman-teman. Kita akan bahas mungkin ke bagian cupnya dulu ya teman-teman. Kita akan lihat apa yang ada isi di balik cupnya. Teman-teman, ini adalah isi di balik cupnya teman-teman. Mungkin memang terlihatnya ini kayak rangka doang ya teman-teman. Padahal sebenarnya ini tuh udah bagus juga. Selain dia udah tebel, ya dia udah tebel teman-teman. Angin itu nggak bakal masuk. Bisa juga karena dia ini udah tidak menggunakan engine, kita makainya itu motor teman-teman, karena dia udah basicnya udah listrik. Nah, di sini ada bagasi kita teman-teman, bisa kita buka. Ini luas banget teman-teman bisa masukin tas atau barang-barang apapun yang kondisinya cukup besar, makan tempat, bisa ditaruh di sini. Nah, untuk kalau kita bahas bagian depan, biasanya kan kita ngomonginnya itu adalah mesin ya teman-teman, karena ini bukan mesin, dia adalah motor. Dia nggak ditaruh di depan, tapi kita akan bahas tenaganya dia menghasilkan tenaganya itu bagaimana teman-teman. Untuk torsinya itu dia ada di 350 Newton meter, dan untuk tenaga mesin motornya itu dia ada di 217 PS teman-teman. Untuk kapasitas baterainya sendiri dia ada di 72,6 kWh, atau bisa di konversi ke kilometer itu ada di 451 km untuk yang tipe signature, dan untuk yang tipe prime itu berbeda teman-teman. Kita akan bahas nanti. Oke, sekarang kita akan bahas ke bagian interior teman-teman. Kita lihat dulu dari bagian pintu dari sisi driver ya teman-teman. Seperti biasa sudah lengkap, fiturnya udah lengkap apa aja. Terus dia ini juga udah ambient lightnya ya teman-teman. Dia udah leather, motif jahit. Speaker Bose ya teman-teman, udah premium. Kursi full electric.
Terus di sini juga ada lumbar teman-teman. Jadi lumbar itu apa? Ini akan bergerak di bagian sini teman-teman. Karena menyesuaikan dengan tulang belakang teman-teman. Ini untuk majuin kursinya, untuk bagian senderannya. Nah ini untuk ke depan, untuk full kursinya. Nah ini teman-teman, ini tuh bisa buat untuk buka kakinya. Oke, kita bahas ke bagian dalam ya teman-teman. Kita coba masuk. Kita coba tutup pintunya. Oke teman-teman, nah di sini kebetulan untuk tipe, bukan kebetulan teman-teman, karena tipe signature long range itu sudah punya panoramik. Kita bisa buka teman-teman, sebelumnya kita nyalain dulu. Tekan sekali, tekan 2 kali, udah seperti ini. Kita bisa buka, cukup tekan ada di tengah nih. Nah seperti ini teman-teman, kebuka ya. Oke, karena panoramik ini dia nggak bisa dibuka teman-teman, kecuali dia itu sunroof atau dia panoramik sunroof. Nah, ini untuk tampilan digital cluster sendiri teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Space-nya juga luas banget nih teman-teman. Mungkin aku coba nyalain lampu ya. Sebentar. Nah, mungkin terlihat teman-teman. Dia nih udah luas banget. Tuh. Ini luas banget teman-teman, bisa sampai sana. Karena dia itu basicnya sudah listrik, jadi tidak perlu space untuk engine. Sini bisa naruh teman-teman USB charge. Di sini juga dia udah ada blue link ya, udah blue link sama ada SOS-nya teman-teman. Nah, terus bisa dilihat ini banyak space. Nih teman-teman, bisa diangkat juga, bisa naruh sesuatu. Ini pokoknya bener-bener udah enak banget mobilnya teman-teman. Nah, untuk persnelingnya sendiri mungkin ini udah otomatis ya teman-teman. Untuk kalau teman-teman pengen lihat cara ngubah jadi P, jadi parkir, dia tinggal pencet ini, ditekan. Otomatis akan jadi parkir. Atau kalau misalkan mau diubah, ini bisa diubah teman-teman. Tapi syaratnya itu harus ditekan dulu remnya, seperti biasa. Oke, untuk AC-nya sendiri, di ini udah di ada dua pilihan ya. Jadi bisa nentuin, kipasnya itu memang satu. Tapi untuk suhunya itu bisa dibedakan. Jadi untuk dari sisi driver, sisi passengernya itu bisa berubah teman-teman. Oke, mungkin kita lihat sedikit modenya itu. Oke teman-teman, nah, ini untuk blue linknya teman-teman, kita belum bisa lihat. Teman-teman, kalau mau lihat modenya itu, dia itu modenya ada 3, ada eco, ada normal, ada sport. Oke, seperti itu teman-teman. AC-nya dingin banget teman-teman. Ini baru dinyalain bentar aja udah terasa dingin. Padahal sebelumnya tadi belum ada sama sekali. Nah, terus untuk Ioniq ini sendiri, dia itu sudah adaptif cruise control ya teman-teman. Jadi dia itu bisa ngikutin kendaraan yang ada di depannya. Jadi ketika kendaraannya di depannya sedang berhenti, dia akan otomatis berhenti. Atau melambat, dia akan otomatis melambat. Ketika kendaraan di depannya otomatis melaju makin cepat, dia akan mengikuti teman-teman. Jadi selain fitur yang ada di radar ini, dia udah membantu LFA dan LKA itu, dia udah adaptive cruise control, itu udah perfect banget teman-teman. Oke, kita mungkin bahas ke bagian dari sisi belakang ya teman-teman. Teman-teman, di sini dari pintu belakang ya teman-teman, dari sisi penumpang, dia bisa juga ditutup. Jadi tinggal dikaitin seperti ini. Tuh, bisa juga dibuka seperti itu. Oke. Dan untuk kursinya sendiri, dia ini juga udah ada penghangat teman-teman. Balik lagi, dia nih udah keren banget. Kalau belakangnya aja udah punya, otomatis depan udah pasti punya teman-teman. Cuman untuk yang bagian depan itu, dia ada pendingin ataupun pemanas. Jadi udah lengkap banget. Kita coba masuk dari sisi belakang Ioniq. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kenapa di sini ada tombol? Jadi ini tombol ini tuh yang bisa membantu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari sisi penumpang ruangnya ini kurang nyaman nih. Cuman misalkan kita ingin menyuruh penumpang untuk majuin kursi atau gimana, kita sebenarnya nggak harus gitu. Bisa langsung pencet maju teman-teman. Oke, seperti itu. Dari sisi sini juga, kalau teman-teman pengen lihat, di sini juga dia punya lampu sendiri ya teman-teman. Nah, ini kenapa nggak bisa dimatiin? Karena tadi aku nyalain dari depan. AC sendiri dia juga udah ada dari samping. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi dia itu
nggak bakal kepanasan teman-teman. Udah pasti adem banget. Selain kalaupun ini AC yang di belakang nggak dinyalain, dia juga udah dingin banget teman-teman. Oke, mungkin kita bahas ke bagian paling belakang ya teman-teman, atau bagasi belakang. Jadi teman-teman bisa buka pintu belakang itu dengan cara seperti ini teman-teman. Cukup diklik hold, dia akan otomatis terbuka. Atau teman-teman mau buka sendiri manual, menekan tombol yang ada di sini teman-teman. Karena di sini ada tombol, dia otomatis terbuka. Dan teman-teman bila ingin menutup cukup tekan ini. Oke, space luas banget teman-teman, seperti yang terlihat. Udah luas banget, mau masukin barang itu mau ditidurin jadi rata pun juga bisa teman-teman, bagian depan. Oke, kita buka. Ini bagian sini tuh bisa dibuka teman-teman. Nah, sebenarnya ini bisa dibuka lagi. Tuh. Jadi luas banget. Jadi selain di sini ada space, sini juga ada space. Di dalam sana itu juga ada space teman-teman. Cuman nggak kelihatan ya, sorry karena kamera aku gelap. Jadi seperti itu teman-teman. Kita coba tutup. Oke. Kita lihat ke bagian depan lagi. Oke teman-teman, jadi gitu aja review dari aku, review singkat untuk eksterior maupun interior. Untuk info lanjut, teman-teman pengen nanya-nanya tentang unit lain atau pengen coba test drive, kita bisa janjian teman-teman, cukup nanti hubungi aja nomor yang ada di deskripsi karena aku sudah menyediakannya. Oke teman-teman, sip, thank you ya.